Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Ada sebuah komentar yang ada di video saya sebelumnya yang berjudul tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro versus Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Komentarnya begini, beda tahun saat tanda tangan dan beda jenis pena, bentuk ukuran, lekuk-lekukannya bisa beda sedikit. Jadi membandingkannya adalah tanda tangan sezaman, yaitu ijazah teman-teman sekelas seangkatan wisuda. Sedang penulis ijazah termasuk penulis nama bisa beda orang atau orang yang sama di tiap tahunnya. Cara membandingkannya adalah ijazah teman sekelas dan seangkatan wisuda. Oke. Jadi intinya adalah membandingkan tanda tangannya adalah dengan tanda tangan yang sezaman, yaitu tahun 1985. Nah, di sini sudah ada beberapa tanda tangan dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang sudah saya peroleh dari beberapa sumber. Yang di sebelah kiri ini adalah tanda tangan dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Ini yang ada di skripsinya Pak Jokowi, tapi skripsi yang satunya yang banyak beredar kan yang capnya sudah agak pudar. Nah, yang ini yang capnya warnanya masih merah. Kemudian gambar kedua ini adalah tanda tangan dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini adalah dari lembar pengesahan skripsi milik Budi Darmito. Tanda tangan ini adalah tanda tangan pada bulan Oktober 1985. Saya ambil datanya ini dari Facebooknya Pak Joshua M. Sinambela. Kemudian yang ketiga ini adalah tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada di ijazahnya anaknya Pak Ahmad Sumitro, yaitu Aida Greenbury. Di sini sebagai dekan. Untuk dua ini, gambar 1 dan 2 ini adalah tanda tangan di tahun 1985. Dan gambar ketiga, ini adalah tanda tangan Pak Insinyur Ahmad Sumitro di tahun 1994 di saat anaknya yaitu Aida Greenbury lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Baik, sekarang kita bandingkan ketiga tanda tangan ini menggunakan AI, teman-teman ya. Namun sebelumnya, saya disclaimer dulu, saya tidak terkait dengan organisasi manapun atau memihak manapun. Saya hanya rakyat biasa yang ingin mencoba menganalisis secara sederhana. Dan untuk analisis ini tidak bisa jadi patokan ya teman-teman, karena ini hanya menggunakan AI. Dan seharusnya memang dicek secara fisik teman-teman. Baik, sekarang kita bandingkan ya. Saya sudah mengupload 3 gambar ini ke dalam ChatGPT ya. Untuk gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Hanya saya cropping saja, tidak saya ubah warna ataupun ketajamannya. Analisis ketiga tanda tangan tersebut dengan detail dan teliti. Untuk analisis tanda tangan ini secara detail dan teliti, bisakah Anda menjelaskan tujuan dari analisis ini? Apakah Anda ingin memverifikasi keaslian tanda tangan, membandingkan untuk melihat apakah berasal dari orang yang sama, atau indikasi keperluan forensik, legal, atau administratif lainnya? Membandingkan untuk melihat apakah berasal dari orang yang sama dan untuk keperluan forensik. Nah, ini jawaban dari AI ya. Baik, saya akan melakukan analisis perbandingan forensik terhadap ketiga tanda tangan ini untuk menilai apakah kemungkinan besar berasal dari orang yang sama. Saya akan fokus pada aspek-aspek seperti pola bentuk huruf, tekanan garis, arah goresan, dan konsistensi elemen khas tanda tangan. Sebelumnya silakan tonton videonya sampai selesai ya, supaya tidak gagal paham. Ini hanyalah perkiraan ChatGPT saja teman-teman ya. Gambar pertama adalah gambar yang ini, yang lembar pengesahannya dibuat dengan mesin ketik ya. Yogyakarta, Oktober 1985. Ini tanggal dari lembar pengesahannya. Laporan forensik perbandingan tanda tangan. Gambar 1, berarti yang ini yang saya upload ke ChatGPT. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, sama ya, Ahmad Sumitro, sebagai pembimbing utama. Gambar ini menunjukkan tanda tangan atas nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Tulisan tangan terdiri dari huruf kapital A besar melingkar di awal. Mungkin yang ini. Diikuti pola huruf sambung yang cepat dan melengkung. Bagian nama Ahmad dan Sumitro tersambung dalam satu goresan panjang tanpa jeda mencolok. Dengan tekanan tinta yang relatif konsisten. Huruf-huruf kecil di sini tampak mengalir mencerminkan gerakan tangan yang luwes. Huruf S di Sumitro tampak berbentuk lekukan gelombang. Wah, yang ini ya. Secara keseluruhan, tanda tangan ini memiliki struktur melengkung yang khas dan gaya huruf miring ke kanan. Gambar 2. Nah, ini adalah gambar kedua yang saya upload di ChatGPT.
Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sebagai pembimbing utama. Pada gambar 2 tertera nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dengan tanda tangan di atasnya. Bentuk tanda tangan ini hampir identik dengan gambar 1. Huruf A awal melingkar sama persis. Pola letikan dan panjang goresan Ahmad juga sama. Demikian pula kemiringan dan ukuran huruf. Satu-satunya perbedaan yang jelas hanya pada teks ketik di bawah. Penulisan Sumitro versus Sumitro. Tekanan tinta, kecepatan, dan kelancaran goresan sama persis dengan gambar 1. Dengan kata lain, pola huruf dan struktur tanda tangan gambar 2 nyaris tidak berbeda dari gambar 1. Sekarang yang gambar 3, yang dari ijazahnya anaknya Pak Ahmad Sumitro, yaitu Aida Greenbury. Gambar 3, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, dokumen dekan. Maksudnya di sini Pak Ahmad Sumitro sebagai dekan ya. Gambar ini menampilkan tanda tangan di dokumen resmi dekan dengan nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Gambar ini menampilkan tanda tangan di dokumen resmi dekan dengan nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro tertera. Secara umum, pola tulisan juga menuliskan Ahmad Sumitro, namun detailnya berbeda. Huruf kapital A di awal memiliki lingkaran yang lebih ramping dan tegak. Setelah Ahmad, terdapat bentuk segitiga kecil pada tanda sambung dan bentuk huruf M, D, S pada Sumitro. Tampil agak berbeda dari gambar 1 atau 2, lebih panjang atau tegak. Goresannya tampak lebih tegas dan terpisah, seolah ada sedikit jeda atau penambahan elemen hias, misalnya goresan segitiga di tengah. Meski stil mirip secara keseluruhan, masih terbaca Ahmad Sumitro. Proporsi dan detail hurufnya tidak persis sama dengan gambar 1 dan 2. Analisis perbandingan forensik. Tanda tangan gambar 1 dan 2 menunjukkan pola huruf dan susunan struktural nyaris identik. Huruf A awal bergaya lingkaran besar yang sama, serta sambungan ke nama Ahmad dan Sumitro benar-benar tumpang tindih saat dipadankan. Sebaliknya, gambar 3 memiliki pola A yang berbeda, lebih sempit, dan sambungan antar huruf yang tidak persis sama. Dalam analisis forensik tulisan tangan, elemen-elemen dasar seperti ukuran huruf, proporsi garis, dan bentuk lakukan sebaiknya konsisten jika ditulis oleh orang yang sama. Ketidaksamaan struktural ini menandakan adanya perbedaan pengarang. Semua penulis cenderung bervariasi dalam menulis hurufnya pada tanda tangan. Ciri khas, huruf kapital, kemiringan, tekanan, arah goresan. Huruf kapital. Bentuk huruf A pada gambar 1 dan 2 identik atau lingkaran penuh ke kiri atas. Sedangkan pada gambar 3, bentuk A lebih tegap dan kurva atasnya lebih sempit. Yang ini ya, 1 dan 2 identik, 3 tidak. Kemiringan. Ketiga tanda tangan tampak sedikit miring ke kanan. Namun kemiringan gambar 3 tampak lebih moderat dibanding gambar 1 atau 2 yang miring lebih tajam. Oke, 1, 2 miringnya sama, 3 tampak lebih moderat, tidak terlalu miring. Tekanan dan fluida. Gambar 1 atau 2 menunjukkan tekanan pena yang cukup konstan dan goresan yang halus berkesinambungan. Khas tulisan cepat yang natural. Gambar 3 walaupun konsisten juga, namun garisnya tampak sedikit lebih tebal dan berbeda distribusi tintanya. Mungkin karena menggunakan tinta yang berbeda dan kertas yang berbeda ya. Alat tulisnya mungkin beda, ballpointnya beda, mungkin kayak gitu ya. Arah dan jeda goresan. Pada gambar 1 atau 2, goresan berlangsung dalam satu aliran tanpa terputus. Penekanan dianggap minimal. Di gambar 3, terdapat indikasi jeda atau perubahan arah, misalnya tanda tangan segitiga kecil dan penyambungan yang sedikit berbeda. Setiap orang cenderung memiliki urutan goresan tersendiri. Perbedaan ini mengindikasikan perbedaan penulis. Elemen unik. Tanda tangan segitiga pada gambar 3 tidak muncul di tanda tangan 1 dan 2. Oke, segitiga mungkin yang dimaksud yang ini ya. Tidak ada segitiga yang muncul di kedua ini. Sebaliknya, lekukan halus di gambar 1 atau 2 tidak tampak persis di gambar 3. Keunikan seperti ini sering dijadikan petunjuk personal dalam forensik. Konsistensi goresan dan variasi tanda tangan asli. Tanda tangan asli seorang penulis selalu memiliki variasi natural. Misalnya lebar huruf, bentuk melengkung, ketebalan yang sedikit berubah. Tidak pernah ada dua tanda tangan asli dari orang yang sama yang benar-benar identik. Namun, gambar 1 dan 2 tampak persis sama.
Ketiadaan variasi ini identik secara total menimbulkan kecurigaan. Dalam dokumen ahli forensik, kemiripan mutlak sering menunjukkan penyalinan, pressing, atau duplikasi. Dengan kata lain, gambar 1 atau 2 menunjukkan tingkat konsistensi yang terlalu sempurna. Bahkan dari sudut pandang forensik, pencocokan persis lebih menyerupai hasil meniru daripada hasil tulis bebas. Sementara itu, gambar 3, meski menulis nama yang sama, memiliki perbedaan-perbedaan halus yang sesuai dengan variasi wajar seorang penulis berbeda. Indikasi pemalsuan atau rekayasa. Analisis forensik menekankan beberapa indikator pemalsuan, seperti tekanan tinta yang tak konsisten, garis yang patah, atau kehalusan berlebihan akibat peniruan. Gambar 1 dan 2 menunjukkan garis yang sangat mulus dan menyatu, tanpa goresan kasar atau jeda umum yang wajar. Kondisi ini ditambah keidentikan sempurna, menguatkan dugaan ada tindakan rekayasa atau peniruan. Ini hanya diduga oleh ChatGPT aja ya teman-teman ya. Praktik standar atau komparasi like to like juga menyatakan sebaiknya membandingkan bentuk serupa atau tanda tangan dengan tanda tangan. Karena gaya seseorang bisa berbeda menulis tanda tangan dibanding tulisan lainnya. Dalam konteks ini, pembanding gambar 3, asumsi tanda tangan asli Ahmad Sumitro, dan gambar 1-2 menunjukkan banyak ketidaksesuaian unik. Lebih jauh, sejumlah pihak ahli telah menyoroti bahwa tanda tangan pada dokumen skripsi gambar 2 tidak sesuai dengan tanda tangan asli Ahmad Sumitro. Kalimat yang ini diambil dari websitenya mrctiplus.com. Di sini ya. Seluruh temuan ini konsisten dengan kemungkinan bahwa gambar 1 dan 2 adalah hasil salinan atau rekayasa. Bukan kedua-duanya tanda tangan orisinil Ahmad yang sebenarnya. Variasi normal versus indikasi anomali. Semua orang menampilkan variasi natural dalam tanda tangan. Misalnya, beberapa huruf bisa berubah kecil bentuknya. Dalam kasus ini, gambar 3 dan gambar 1 atau 2 menunjukkan perbedaan yang melampaui variasi normal. Contoh, bentuk A dan S di gambar 3 cukup berbeda dari gambar 1 atau 2. Oke, maksudnya mungkin ini ya. A, kemudian ini yang S, dan ini S. Selain itu, gambar 1 atau 2 sama persis poin yang ditentang dalam forensik karena tak ada varian. Oleh karena itu, fenomena identik ini justru mengindikasikan kejanggalan, karena orang bijak pun akan sedikit berbeda tiap kali menandatangani. Konteks ejaan nama Sumitro versus Soemitro. Perbedaan penulis Sumitro dan Soemitro bersifat ejaan. Dahulu, sistem ejaan Van Ophuijsen. Huruf U sering ditulis OE, misalnya Soekarno versus Soekarno. Namun sejak ejaan yang disempurnakan, atau EYD, yaitu tahun 1972, OE diubah menjadi U. Profesor Ahmad Sumitro lahir tahun 1935. Tetapi dokumen resmi belakangan seharusnya mengikuti ejaan modern, yaitu Sumitro. Justru putrinya menegaskan nama almarhum adalah Sumitro, pakai U. Nah, ini diambil dari website mrctiplus.com. Dalam praktik administrasi akademik, nama pejabat atau tanda tangan umumnya tercetak sesuai nama resmi. Oleh karena itu, penggunaan Soemitro pada skripsi Jokowi sangat tidak biasa. Catatan media menyatakan perbedaan ejaan inilah yang memunculkan keraguan atas keaslian dokumen tersebut. Ini juga lagi diambil dari mrctiplus.com. Singkatnya, perbedaan penulisan nama ini menambah kecurigaan. Seharusnya nama yang sama ditandatangani oleh orang yang sah menggunakan ejaan yang konsisten. Kita lihat salah satu buku dari Pak Ahmad Sumitro ya. Saya ambil ini dari anaknya Pak Ahmad Sumitro, yaitu Aida Granbury. Nah, ini adalah salah satu contoh dari nama Ahmad Sumitro. Ini diambil dari X-nya, anaknya, yaitu Aida Granbury. Ini adalah tesis kayaknya ini ya. Ini tahun 1975. Di sini tertera nama Ahmad Sumitro. Kemudian yang kedua juga, ini yang tesis tahun 1973. Ahmad Sumitro yang ini ya, teman-teman ya. Oke, mungkin ini aslinya Pak Ahmad Sumitro atau mengikuti ejaan yang disempurnakan di tahun 1972.
Tapi anaknya sudah menegaskan bahwa nama ayahnya adalah Ahmad Sumitro. Kesimpulan, berdasarkan analisis awal terhadap ketiga tanda tangan, terdapat beberapa indikasi perbedaan pola tulisan dan struktur goresan yang berpotensi menunjukkan bahwa tidak semuanya berasal dari penulis yang sama. Tanda tangan pada gambar 1 dan 2 tampak sangat identik satu sama lain, hingga pada tingkat kemiripan yang lebih tinggi daripada variasi normal yang biasanya ditemukan pada tanda tangan asli dari orang yang sama. Hal ini dapat mengindikasikan kemungkinan bahwa salah satunya merupakan hasil reproduksi atau tiruan. Meskipun hal tersebut belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan forensik yang lebih dalam. Ini ya, ChatGPT mengatakan harus dilakukan pemeriksaan forensik yang lebih dalam. Sementara itu, tanda tangan pada gambar 3 menunjukkan sejumlah perbedaan mencolok dalam gaya huruf, proporsi, dan arah goresan dibandingkan dengan gambar 1 dan 2. Perbedaan ini berpotensi mencerminkan perbedaan penulis. Namun hal ini juga masih perlu ditelaah lebih lanjut dengan membandingkan lebih banyak sampel asli dari penulis yang bersangkutan. Ya, ini sampelnya hanya 3 ya. Dan ini ditulis di tahun yang berbeda. Ini tahun 85, ini tahun 94 ya. Selain itu, perbedaan penulisan nama Sumitro versus Soemitro juga patut dicermati, karena dapat berkaitan dengan perbedaan ejaan zaman dahulu dan sekarang. Namun demikian, penggunaan ejaan yang tidak konsisten dalam dokumen resmi akademik tetap menjadi poin penting yang perlu diperhatikan dalam konteks keabsahan administratif. Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan ini, masih diperlukan analisis forensik lanjutan secara lebih menyeluruh dan profesional untuk memastikan apakah ketiga tanda tangan tersebut benar-benar berasal dari orang yang sama atau tidak. Hingga saat ini, kesimpulan yang dapat ditarik bersifat dugaan awal berdasarkan perbedaan visual dan karakteristik teknik yang teramati. Nah, ini hanya dugaan AI aja ya, teman-teman ya. Ada beberapa komen juga yang menyatakan bahwa umur seseorang dan kesehatan dan sebagainya ya, atau alat tulis yang digunakan juga berpengaruh terhadap bentuk dari tanda tangannya. Gambar tanda tangan 1 dan 2 di tahun 1985, sedangkan tanda tangan 3 di tahun 1994. Bukankah hal yang wajar jika ada perbedaan? Kemudian dijawab oleh ChatGPT, pertanyaan Anda sangat relevan, dan ya, perbedaan tanda tangan dalam rentang waktu yang panjang, misalnya 9 tahun, dari 1985 ke 1994, memang bisa terjadi, dan masih tergolong wajar dalam banyak kasus. Berikut penjelasannya secara forensik dan kontekstual. Alasan perbedaan tanda tangan bisa dianggap wajar seiring waktu. Yang pertama, evolusi gaya pribadi. Seseorang cenderung mengembangkan atau menyederhanakan tanda tangan seiring usia dan kebiasaan. Misalnya, tanda tangan bisa menjadi lebih sederhana atau ringkas, lebih tegas atau lebih longgar. Kemudian, perubahan fisik atau kesehatan. Faktor usia, kondisi kesehatan, misalnya tremor ringan, artritis, atau kelelahan, bisa mempengaruhi goresan tangan. Ketiga, kebutuhan administratif yang berbeda. Kadang, seseorang memiliki versi tanda tangan yang berbeda untuk keperluan formal dan informal, atau karena tuntutan lembaga. Misalnya harus terbaca jelas untuk ijazah. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Karena ini ijazah jadi harus tegas atau bagaimana ya. Whatever ya teman-teman ya. Tempat perubahan alat tulis dan media. Jenis pena. Jenis pena, permukaan kertas, bahkan posisi saat menandatangani, duduk versus berdiri bisa mempengaruhi bentuk tanda tangan. Namun dalam analisis forensik tetap diperhatikan. Walaupun variasi karena waktu itu wajar, perbedaan yang sangat drastis, misalnya bentuk huruf utama berubah kotang, arah goresan atau kebiasaan khas menghilang. Konsistensi elemen utama seperti huruf pertama atau lengkungan khas tidak ada. Tetap harus diuji lebih lanjut. Karena meskipun bisa dijelaskan oleh waktu, perubahan terlalu besar tanpa pola transisi yang masuk akal tetap perlu dipertanyakan. Terutama jika dokumen digunakan untuk keperluan hitting atau verifikasi resmi. Kesimpulan sementara, berdasarkan data Anda, jika tanda tangan 1 dan 2 berasal dari tahun 1985 dan tanda tangan 3 dari 1994, maka adanya perbedaan bentuk bisa dimaklumi secara logis dan tidak langsung menunjukkan pemalsuan. Namun, untuk kepastian, sebaiknya dibandingkan dengan beberapa sampel asli dari tahun-tahun di antaranya, agar bisa terlihat apakah perubahan terjadi bertahap, alami, atau tiba-tiba.
potensial red flag. Ya, itu hanya dugaan dari ChatGPT aja. Jadi gimana menurut teman-teman di sini ya? Silahkan berikan komentarnya tentang 3 tanda tangan dari Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.